sini Pak Gembala. Saya mau bersaksi dulu berkaitan dengan firman Tuhan tadi. Saya dilahirkan di Kutai Timur, anak seorang janda yang miskin. Kami berusia waktu itu saya berusia 7 tahun. Orang tua laki-laki saya meninggal, dan kami bersaudara dan 4 orang. Ini tantangan berat bagi kami. Waktu itu saya masih kelas 1 SD. Dan satu pesan dari orang tua saya, ibu saya yang seorang janda yang miskin ini di desa Wongkut, persisnya di Kecamatan Bisla. Beliau mengatakan, hanya pendidikanlah yang bisa merubah nasibmu. Bapak sudah meninggal, kita tidak punya harapan, tetapi kita tetap setia di dalam Tuhan, dan kamu harus tetap sekolah. Dan ketika saya lulus SD, saya pergi sekolah di kecamatan. Di sana tidak ada jalan darat, kami naik sungai, naik tebing, dan saya menjadi pembantu rumah tangga. Waktu saya baru kelas 1 SMP, saya menjadi pembantu rumah tangga, tukang cuci, pel, gosok, dan saya terus berjuang. Dan dengan pengharapan, kalau kita anak Tuhan, walaupun kondisi kita penuh tantangan jatuh, tetapi Tuhan akan menopang kita. Amin. Kondisi keluarga kami memang saat itu beras pun tidak punya ya. Orang tua saya miskin, janda lagi, hanya kasih Tuhan yang menopang kehidupan kami. Dan saya sekolah di SMP Moran Calong. Kemudian saya menjadi terus berjuang. Lulus SMP, saya dikirim lagi menjadi pembantu rumah tangga di Samarinda. Saya tukang cuci, tukang pel, tukang bersih-bersih kebun. Saya berjuang terus. Waktu itu saya sekolah guru SPG ya. Dan saya merasakan Tuhan terus menopang kehidupan saya dan adik-adik saya. Karena saya anak yang pertama laki-laki. Dan saya lulus SPG. Waktu itu saya juara umum ya, luar biasa, pembantu rumah tangga, tapi juara umum secara di Provinsi Kalimantan Timur. Dan saya langsung diangkat jadi guru di sekolah favorit. Dan tapi saya terus mengerjakan pekerjaan saya sebagai pembantu tadi dan menjadi guru ya. Luar biasa Tuhan menyertai. Dan kami berjuang terus sampai adik-adik saya baru lulus SMA ya, rektornya SMA. Saya menjaga adik saya, ada 3 orang, saya sekolahkan mereka dan berjuang. Tapi satu hal yang saya rasakan benar, bahwa ada penyertaan Tuhan. Walaupun kami dalam kesulitan, berkeras pun susah, tetapi Tuhan memelihara kami terus menerus. Puji Tuhan ya. Dan terakhir saya sempat mendapat beasiswa dan saya bisa sekolah. Saya berjuang karena saya ingat pesan orang tua saya, hanya pendidikan yang bisa merubah nasib Tuhan. Hanya pendidikan, dan kau harus setia di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan S1, S2, S3 dengan pertolongan Tuhan. Selalu mengambil bantuan-bantuan yang tidak saya ketahui dari mana dan bagaimana caranya, dan ada penyertaan Tuhan. Satu kesaksian lagi, saya pernah bertemu dengan hal yang aneh. Ketika saya mulai bekerja, saya naik mobil bersama anak saya, lalu kami turun di satu tempat di rumah kami di Samarinda. Ada seorang datang meminta-minta. Dia memakai baju yang robek-robek, terus pakai topi yang jelek. Oh sekali orang itu, dia datang, Om, bisa minta tolong Om, ada apa deh? Orangnya anak laki-laki hitam, jelek betul rupanya.
Dan dia menyatakan, Om, bisa bantu Om, bantu apa? Om, kami tinggal di asrama di sana Om. Mana satu tulisan? Semua tulisannya tulisan Arab. Saya tanya, ini bahasa tulisannya mana? Ya Om, kami hanya nulis ini Om. Terus saya cabut dompet saya, ada 50.000 sama 5.000. Sisa duit saya yang saya mau pakai beli beras untuk keluarga. Lalu saya kasih 5.000. Terus Om, tidak cukup untuk beras Om. Waduh, kalau saya kasih nanti saya tidak bisa beli beras. Saya lihat orangnya, Om tolonglah kami. Begitu. Dia mengibas sekali. Saya cabut, saya ambil lagi 50.000, saya kasih. Tapi tulisannya Arab semua. Om, ditulis kan Om? Nggak usah. Oh ada. Pas dia ini di pintu mobil sebelah kanan, karena saya bawa mobil. Mobilnya pun mobil pinjaman. Lalu dia terima duit saya, dia ke belakang, saya keluar mobil, saya tutup, saya lihat tadi nggak ada orangnya. Anak saya di sebelah, Dek, coba lihat orang tadi mana? Pagar tertutup Pak. Aneh kan? Aneh. Nah, saya yakin itu malaikat Tuhan. Karena kami masuk pagar tutup, masuk ke dalam rumah, pagar ditutup, dan dia meminta sumbangan. Dan luar biasa, saya yakin dan percaya ada malaikat. Karena pagar itu tutup. Dan luar biasa Bapak Ibu, semenjak itu kehidupan ekonomi saya berubah 180 derajat, langsung zeng naik. Tidak tahu sumber duitnya dari mana, mengalir terus setiap hari. Itu kalau Tuhan bekerja. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan dengan cara bagaimana. Waktu itu saya bisnis ekspor kopi, ya. Kami dan teman-teman jual beli kopi. Lalu orang memesan, ada juga orang mengirim uang dan tidak diambil uangnya. Mau kirim kemana? Duitnya banyak sekali. Mengalir ke rekening. Ini hal yang aneh saya rasakan. Terus setia di dalam Tuhan. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan bergetar. Tuhan jaga kita. Bayangkan anak janda, miskin, sampai saya terus lagi berjuang, bisa sampai S3. Saya tahu semua anugerah kita. Tuhan memberkati kita dengan kesaksian ini dan terus setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan akan menyertai kita karena Tuhan. Ya, baik. Saya sampaikan informasi tentang diri saya. Saya pengurus wilayah GKI 2 PRD bersama Pak Iwan Bamba, dan kemudian terakhir saya karena banyak kegiatan, saya banyak mengurus pekerjaan yang lain karena berkaitan saya menjadi dosen negara, mengajar di 9 perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Saya kita percaya ini berkat doa dari Bapak Ibu, dari hamba Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya berkat Tuhan. Dan saya diberi kesempatan untuk pengabdian masyarakat untuk DPRD provinsi. Tuhan berkenan dengan program ini dan untuk perwakilan gereja, ya, untuk perwakilan. Jadi kita perwakilan gereja dari gereja GKI pertama. Bahkan diumumkan Pak Kepala, ya, ada diumumkan nama, ada 3 nama, dan saya salah satu, nama saya Agustinus G. Saya ada pasang baliho di luar sana, ya, 1. Ya. Saya yakin cukup 1 ya, kan sudah ketemu. Dan kita akan bekerja nanti pengabdian masyarakat saya untuk gereja. Karena saya masih dosen negara dan aktif di 9 kampus di Unpad, Unikata, Stiper, Stisa, Widyagama, Unmul, ada 9 kampus itu. Saya masih aktif dosen negara dan saya juga ikut pelayanan dan pengabdian masyarakat saya untuk DPRD provinsi. Saya di PD Perjuangan nomor 10 sebagai kapten untuk gereja Tuhan.
Demikian. Dan satu hal yang paling utama, ya, tetap setia di dalam Tuhan, ya, tetap setia, dan Tuhan akan terus bersama kita. Hanya Tuhan kita yang Tuhan hidup. Amin. Tuhan bersama kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.